saya sangat setuju dengan apa yang Om Kece katakan. Om Kece sangat-sangat paham dengan Al-Quran kok. Saya belum pernah mengatakan Om Kece tidak paham Al-Quran. Bahkan kalau bisa saya mau belajar dengan Om Kece tentang Al-Quran. Ternyata Isa yang digembar-gembor dia sebagai Tuhan di dalam Al-Quran. Ternyata dia hanya sebagai orang yang didekatkan diri kepada Allah. Dia orang kan, bukan Tuhan kan? Oh, berarti Yesus dekat dengan Allah, berarti Yesus bukan Allah kan? Pokoknya mendekat aja dulu lah. Nanti Allahnya. Pernah dengar juga Pak Kace pernah kutip mengenai ayat Al-Quran bahwa waktu itu Pak Kace mengatakan bahwa kitab kuning jangan dipakai karena Al-Quran berkata apabila kita menggunakan kitab di luar Al-Quran kita ditemani setan. Benar tidak itu Pak Kace? Itu Al-Quran yang berbicara. Pak Kace sekarang kan beriman kepada kitab di luar Al-Quran, maka Pak Kace ditemani setan. Anda terlalu banyak lari. Bahas dulu Ar-Rahman 39, banyak lari. 31. Bagaimana saya mau bahas kalau Anda kentat-kentut mulut kayak pantat bicara terus? Wow, bahasa Anda sangat Karena mana mulut Anda ini terlalu kotor ya. Sebentar Anda diam dulu. Akidah Islam Anda diam dulu. Bukan masalah mulut saya yang kotor, tapi cocok bahasa ini untuk orang ini. Justru kalau orang berpendidikan kasih kesempatan untuk lawan. Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, tentunya juga dikuatkan jasmani dan rohani kita dalam menjalani ibadah puasa, tepatnya hari ke-16 hari ini ya, dan juga dalam menjalankan ibadah lainnya, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan ya penampilan saudara mualaf kita Rahmana Raja, yang semakin hari kalau kita perhatikan Rahmana Raja semakin matang di dalam memahami ajaran Islam ya. Dan tentunya itu tidak lepas dari bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan syu'aul basirah atau cahaya akal, dan juga ainul basirah cahaya ilmu, dan hakul basirah cahaya ilahi, sehingga mata hati Rahmana Raja benar-benar sudah terbuka ya, apalagi dibimbing langsung oleh Allah, sehingga ketika sering masuk ke arena Yusuf Manubulu ini akan selalu merepotkan barisan pertahanan Yusuf Manubulu ya. Begitu juga di dalam video ini, dan kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rahmana Raja, dan tidak segan saya menyebut dia adalah The King ya. Sudah kembali melakukan penetrasi terhadap orang-orang yang ada di acara Yusuf Manubulu ini. Dan terbukti di sini si Cornelius kena skakmat ya, dan akhirnya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab apa-apa. Dan begitu juga ada salah seorang Jablay ya yang mencoba untuk menghalangi Rahmana Raja, namun lagi-lagi penetrasi yang dilakukan tidak mampu diimbangi sehingga melakukan blunder ya. Juga akhirnya Yusuf Manubulu turun lapangan dengan memberikan sanggahan kepada Rahmana Raja yang mengatakan Rahmana Raja bodoh dan tidak sopan
di dalam acaranya tersebut. Nah, bagaimana nanti keseruannya kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share. Kita dukung juga channel-channel dakwah Islam lainnya untuk terus bisa berkembang, menyuarakan kebenaran Islam untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang muka dimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat malam Ramana Raja. Selamat malam. Ramana Raja. Tolong bantu saudaranya tuh akidah Islam. Iya. Apa pertanyaan di akidah Islam? Ya, pertanyaannya begini simpel. Siapa nama orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah sesuai Al-Quran? Oh, sesuai Al-Quran. Akidahnya pergi, Pak. Ya. Bapak Kalau udah, menurut udah. Kalau menurut Om Kece dan menurut Al-Quran itu Isa. Terus? Benar kan? Dengar. Ya, gitu dong. Tinggal ayatnya dan suratnya di mana? Nah, kan Om Kece yang lebih tahu. Kan saya bertanya kepada orang Islam yang pedomannya Al-Quran. Gitu. Makanya tunjukkan surat apa, ayat berapa, silakan. Tadi namanya udah benar. Nah, udah benar. Nanti tinggal ngambil sepedanya ke Pak Jokowi minta. Kan Nah, saya kira mengenai Isa sudah sering Pak Kece bahas tentang Isa jalan yang lurus dan lain-lain di dalam Al-Quran itu kan semua sudah jelas. Nah, jadi saya kira Om Kece bertanya tentang ayatnya dan apa, tidak perlu Om Kece bertanya karena Om Kece kan ahli Al-Quran. Jadi begini, biar ada saksi, biar saya tidak berdusta mengatakan itu. Jadi penonton malam ini mendapat kepastian. Orang Islam saja sendiri mengakui gitu maksud saya. Kalau saya yang cerita sendiri monolog, berarti dikira bohong nantinya. Begitu maksud saya. Tidak Om Kece, saya sangat setuju dengan apa yang Om Kece katakan. Om Kece sangat-sangat paham dengan Al-Quran kok. Saya belum pernah mengatakan Om Kece tidak paham Al-Quran. Bahkan kalau bisa saya mau belajar dengan Om Kece tentang Al-Quran. Oh, boleh. Gitu. Ini yang mengedukasi penonton saya di sini, biar penonton mendengar, mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, dan dia juga pasti buka Google. Jadi Al-Quran, begitu. Jadi menurut tujuannya agar orang itu cepat hafal, seperti Al-Fatihah diulang-ulang terus. Jadi hafal, begitu maksudnya. Jadi saya mau bertanya tentang Al-Quran kepada Om Kece. Ya, saya akan jelaskan. Surat tentang Isa Al-Masih berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini ayatnya. Jadi manusia satu-satunya yang bacakan ayatnya. Nih. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bikalimatihi minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah." Jadi orang yang datang dari Allah itu namanya Isa putra Maryam. Orang terkemuka dunia dan akhirat itu namanya Isa putra Maryam. Orang yang didekatkan kepada Allah itu namanya Isa putra Maryam. Jelas. Iya, jadi
dengan mengutip tentang Isa putra Maryam yang didekatkan kepada Allah, ya saya sangat setuju dengan Om KC bahwa ya Om KC sudah membuktikan bahwa ternyata Isa yang digembar-gembor dia sebagai Tuhan di dalam Al-Quran, ternyata dia hanya sebagai orang yang didekatkan diri kepada Allah. Dia orang kan, bukan Tuhan kan? Terus. Jadi ini kan Om KC lagi menjelaskan. Jadi coba Om KC jelaskan terus lagi. Orang yang didekatkan kepada Allah adalah Isa. Nah, orang yang didekatkan kepada jin namanya Muhammad. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19 yang berbunyi begini. Wa anahu lama qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Jadi Nabi yang dekat dengan jin itu Nabi Muhammad namanya. Silakan mau pilih mana? Mau ikut Yesus yang dekat dengan Allah atau pilih Muhammad yang dekat dengan jin? Oh, berarti Yesus dekat dengan Allah, berarti Yesus bukan Allah kan? Pokoknya mendekat aja dulu lah. Nanti Allahnya jangan terlalu jauh. Yang dekat aja dulu lah. Minimal yang kejangkau dulu dengan pemikiran. Mantap, Pak Kalau tentang kealahannya belum terjangkau. Itu akidah Islam. Jadi Pak KC bilang ikuti Yesus yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah ternyata Yesus tidak salah di dalam Alkitab mengatakan dia adalah utusan. Alhamdulillah. Jadi beda, perlu diketahui ya. Beda. Ya Pak KC yang bilang. Pak KC yang bilang tidak 100% benar. Karena ada ayat lain bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Akidah Islam sabar, jangan potong-potong. Nanti saya giliran saya tanya kamu. Kamu sabar. Akidah. Iya. Jadi giliran saya tanya kamu. Sabar. Ya. Jadi antri, silakan. Pelan-pelan. Jadi begini, kalau kita berdialog saling mengasih kesempatan. Kalau kita saling ngotot nanti tidak terlalu enak. Enggak, dikit nanti. Ya, jadi Pak KC, saya pernah dengar juga Pak KC pernah kutip mengenai ayat Al-Quran bahwa waktu itu Pak KC mengatakan bahwa kitab kuning jangan dipakai karena Al-Quran berkata apabila kita menggunakan kitab di luar Al-Quran kita ditemani setan. Benar tidak itu Pak KC? Itu Al-Quran yang berbicara surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Silakan dibaca. Iya, Pak KC percaya nggak dengan Al-Quran? Oh, bisa ngomong seperti itu saya percaya. Iya, gitu. berarti Pak KC kan tidak menggunakan Al-Quran. Pak KC sekarang kan beriman kepada kitab di luar Al-Quran, maka Pak KC ditemani setan. Tidak, karena ada firman Tuhan. Kenapa saya dikeluarin? Ada firman Tuhan untuk menguji, jangan tertawa karena tidak terdengar ya, Rahmana Raja ya. Siapa tadi yang tertawa karena tidak terdengar? Ada firman Tuhan karena mengatakan ada apa? Ada firman Tuhan untuk mengatakan ujilah setiap roh. Ya, itu perintah Tuhan Yesus di 1 Yohanes. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi di situ dikatakan, sebentar Pak, di situ dikatakan bahwa perintah Tuhan Yesus untuk menguji setiap roh. Karena konsep di kekristenan itu di bawah ini Pak ya ada kerajaan antikristus. Ya, jadi jin iblis
dan sebagainya itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Elohim. Gitu Pak. Karena kalau kita lihat di Wahyu 20 ayat 10 di situ dikatakan bahwa jin, iblis, antikristus dan sejenisnya itu dan member-membernya, semua anggotanya akan dimasukkan ke dalam lautan api yang kekal gitu. Tapi kalau kita melihat pada literatur Quran, di situ dikatakan bahwa di Ar-Rahman ayat 31, kami akan Allah memberikan perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Lalu dikatakan di Ar-Rahman 39, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Gitu Pak. Jadi berbeda ya Pak ya. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan, sebentar, Bapak tidak bisa mengatakan bahwa Pak KC bersekutu dengan jin. Jelas-jelas dikatakan bahwa di Ar-Rahman 39 justru Bapak nanti akan bersekutu dengan jin di jannah, begitu Bapak. Silakan. Jadi begini, kalau Ibu mau berbicara, ya jangan katakan hal yang saya tidak katakan. Siapa yang mengatakan Pak KC bersekutu dengan jin? Kan statement Pak KC sendiri yang berkata apabila kita menggunakan kitab di luar Al-Quran maka kita ditemani setan. Bapak tadi mengatakan bahwa Pak KC berarti bersekutu dengan setan. Saya jelaskan di Yohanes 4 ayat 1. Jadi begini, sabar di situ dulu, ini waktu saya. Perintah Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus sudah sangat jelas untuk menguji setiap roh. Bahwa di mana konsep kekristenan itu di bawah ini ada kerajaan antikristus, jin, iblis dan sebagainya. Tetapi di Ar-Rahman ayat 31 di situ justru Allah mengasihi golongan jin dan manusia. Di Ar-Rahman 39 di situ dikatakan bahwa jin juga dapat masuk ke jannah tanpa ditanya tentang dosanya. Begitu Pak. Bapak masuk ya kalau saya bicara analoginya ya. Silakan. Iya, jadi begini. Kalau kita berbicara analogi mengenai setan, jin atau iblis, seharusnya orang Kristen semua bersyukur kepada iblis. Saya tidak mau bersyukur kepada iblis. Tidak ada perintah Tuhan Yesus seperti itu. Iya, karena apa? Karena lantaran iblis menggoda orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi membunuh Yesus sebagai penebus dosa kalian. Silakan Anda sanggah. Tidak bisa, karena tidak bisa nubuatan Tuhan Yesus, apa? Bapak tidak bisa. Bapak mau lari dari Ar-Rahman. Bukan Bapak mau tadi lari. Bapak tadi saya mengatakan tidak melari, bahwa tapi yang bersekutu dengan jin ialah orang-orang yang membunuh Yesus. Bapak tadi mengatakan memang dia sudah tahu dinubuatkan harus dibunuh karena di Lukas 2 ayat 11 di situ dikatakan. Itu nubuatannya memang karena memang di Lukas 2 ayat 11 di situ Tuhan dan juru selamat Bapak tidak bisa. Kalau di Bapak sudah benar. Sebentar Pak, Bapak jangan lari dari masalah Bapak menuduh Pak KC. Bukan masalah lari, mau berdialog Anda terlalu banyak ngerocos. Masa mau berdialog mau Anda sendiri yang bicara terus? Karena Anda lari dari masalah bersekutu dengan setan, dengan jin. Konsep Bapak sendiri, Allah sendiri. Justru Allah Yesus sendiri di Ar-Rahman 39 tidak. Iya, sabar Pak. Yesus sendiri pun. Jadi begini ya, supaya perlu Anda ketahui bahwa hanya satu-satu Tuhan yang mengutus nabinya yang mampu menyelami dan memberitakan tentang kebenaran sampai ke alam jin, hanya satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Nah itu konsep Bapak. Konsep Bapak berarti Bapak bersekutu dengan jin nanti di jannah di Ar-Rahman 39. Tuh. Karena kalau Anda mengatakan kami bersekutu dengan jin, bersekutu dengan jin. Ya itu menurut Anda, bukan menurut saya. Bukan menurut saya, menurut Quran. Sabar dulu, jangan terlalu membabi buta, pelan. Bukan menurut saya, Pak, menurut Quran. Makanya saya katakan room ini kalau berdiri. Menurut Quran Ar-Rahman 39 di situ dikatakan bahwa manusia dan jin akan masuk ke dalam jannah tanpa ditanya tentang dosanya. Berarti siapa yang akan bersekutu dengan jin di jannah? Iya, sabar kita jelaskan. Saya jelaskan dulu. Justru saya katakan kalau mau berdialog kasih kesempatan lawan dialognya berbicara. Begitu loh. Saya tidak ada kesempatan Maka saya mau sampaikan menyangkut penyalipan, maka iblis membisikkan rencana itu di dada Yudas. Kenapa Tuhan tidak melarang sehingga Yudas bisa menjual Yesus? Bukan tidak melarang, tetapi dia sudah tahu. Ya justru kalau dia sudah tahu kenapa dia tidak hentikan. Bahkan ada firman Tuhan, before Abraham was I am.
Bahkan bos Anda sendiri mengatakan bahwa Sebelum namanya yang Abraham menyuruh aku membunuh sudah ada. adalah sabar. Sebelum sabar, Abraham Bah. aku telah ada. Iya, Tadi Sulaiman juga sebelum karena Abraham ada dia sudah ada. kenapa Bapak tidak mau membahas Tahan dulu. Ar-Rahman 39? Tahan Kenapa Bapak dulu. tidak mau membahas Ar-Rahman 39? Saya akan bahas, tetapi Anda terlalu banyak lari. Bahas dulu Ar-Rahman 39, bukan banyak lari. 31. Bagaimana saya mau bahas kalau Anda kentut mulut kayak pantat bicara terus? Wow, bahasa Anda sangat I really appreciate. Sangat Lah iya, karena itu cocok Anda, untuk Anda. Begitu Pak karena Rahmana, pertanyaannya Anda orang apa tadi? pintar. Ramana, Anda, biar saya Anda jawab. orang pintar sehingga tidak Anda. bisa memberikan kesempatan kepada orang. Anda sekolah di mana? Enggak, gini. Aduh. Saya ingatkan, ya. Saya ingatkan. Kalau mau berdebat, kasih dulu lawan debat. Bahasa Anda kotor sekali. Diam dulu. Justru ini yang cocok untuk Anda. Begitu. Ya, Mbak Obri. Makanya otak harus disambungkan dengan mulut. Ya, begitu. Bahasa Anda Kita kotor ini berdialog sekali. bukan saling ngotot. Jangan ngerocos, Gitu. jangan ngotot. Bagaimana Anda mengatakan saya lari sedangkan saya belum Bahasa Anda menjelaskannya? kotor sekali. Pak Iya. Rahmana, ya. Pak Rahmana, mulut Bahasa Anda ini Anda terlalu kotor kotor ya. sekali. Sebentar. Enggak Mas gini. Ramana, Bung Saya Rahman, ingat. sebentar, Anda diam dulu. Akidah Islam Anda diam dulu. Ini Mas Ramana, ini mulut Anda terlalu kotor ya. Anda Bukan nggak masalah sopan. mulut saya yang kotor, tapi Anda cocok belajar bahasa dari ini mana? untuk Anda belajar dari orang mana seperti ini. itu? Justru kalau orang berpendidikan kasih Anda kesempatan belajar untuk dari lawan. mana? Berbicara seperti itu Anda belajar dari mana? Pak Yusuf jangan Anda tahu pengecut nggak, kalau ini- saya berbicara, ini- jangan Anda diam dulu. Anda jangan tahu matikan ruang ini diskusi. saya. Ini ruang diskusi. Justru kalau Ya. ini ruang diskusi, Tapi saling Anda memberikan itu, kesempatan. Begitu tapi loh. mulut Anda itu Cuma terlalu kotor. Nah, minta tidak diberikan kesempatan untuk. Nah, Turun aja begitu. dulu. Kayak gini, kalau apa nih? Kalau Ya, memang diskusi, Sebentar, akidah Islam sebentar. Ini Ramana, Anda punya mulut ini terlalu kotor ya. Anda belajar dari mana? Ya, apakah itu menunjukkan pengajaran yang Anda terima selama ini? Kok bisa berbicara seperti itu? Ini diskusi, mengedukasi banyak orang. Ini ditonton oleh ribuan orang. Jadi jaga mulut Anda, jangan berbicara yang kotor-kotor kayak begitu. Dinaikin lagi dia. Bisa sopan nggak, Mas Ramana? Mas Ramana? Anda bisa sopan nggak untuk berdiskusi? Sekali lagi, Mas Ramana, saya tanya, Anda bisa sopan nggak dalam berdiskusi? Ya, dikeluarkan aja dia. Orang nggak sopan nih. Nah, saudaraku semuanya, sudah kita saksikan bersama ya. Si Cornelius langsung tumbang, tidak berkutik, diam 1000 bahasa. Kemudian si Jablay juga kena skakmat ya, sehingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Atas pertanyaan yang sangat sulit diajukan oleh saudara mu'alaf kita Rahmana Raja, sehingga Yusuf Manubulu sampai turun lapangan ya, untuk memberikan bantuan dan akhirnya mengkick saudara mu'alaf kita. Dan apa yang dipertanyakan Yusuf Manubulu terhadap Rahmana Raja itu sebenarnya bukanlah pertanyaan ya, karena sebetulnya itu adalah situasi yang menunjukkan bagaimana memang orang-orang tersebut tidak paham atau sangat dangkal pemahamannya ya, karena mereka hanya bisa melihat dengan indera penglihatan, mendengar dengan telinga, namun tidak bisa melihat dengan mata hati mereka, dengan basirah mereka, sehingga apa yang terjadi, apa yang dipertanyakan Yusuf Manubulu sebenarnya sudah terjawab secara langsung ya, dengan kondisi yang kita saksikan tadi. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Yusuf Manubulu menuduh bahwa Rahmana Raja tidak sopan ya di dalam berkata-kata, ucapannya yang keluar. Namun
Yusuf Manobulu lupa bahwa apa yang dilakukan oleh si Jablay terhadap Rahmana Raja itu menunjukkan bahwa tidak ada adab ya, tidak mempunyai etika dalam berbicara atau berdiskusi. Karena setiap kali Rahmana Raja berusaha untuk menjelaskan, selalu saja dia memotong dan menyerocos terus-menerus ya, tanpa ada kesempatan. Nah, sangat wajarlah kalau Rahmana Raja memberikan reaksi balik ya atas kondisi yang diterimanya tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Itu orang mau bikin kacau suasana ini, bukan mau diskusi itu orang. Dari cara berbicara menunjukkan pengajaran seperti itulah yang Anda terima selama ini. Oke, kita ke Bang One. Selamat malam, Bang One. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, malam. Silakan Pak Iwan. Enggak, ini tadi yang membacakan Matius 7 yang nabi-nabi palsu itu Mbak Aubrey ya? Saya bukan membacakan nabi-nabi palsu, Pak. Saya membacakan yang ayatnya pertama. yang tentang ayat nabi-nabi palsu. Saya bukan membacakan nabi-nabi palsu, saya membacakan ujilah setiap roh. Enggak, tadi ada. Lalu masalah Matius 22, 29 sampai dengan 30. Itu ya, itu hidup di surga, mengenai hidup di surga. Saya tidak membacakan mengenai nabi palsu. Banyak. Itu bukan sambungannya ya, banyak nabi-nabi palsu yang akan datang. Benar, Mbak? Langsung aja bertanya, apa yang mau ditanya langsung bertanya, jangan basa-basi. Silakan Pak Bang Wan. Ya gini, ayat yang mana tadi itu mengatakan waspadalah terhadap Matius 7 yang dibacakan tadi itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya tidak membacakan Matius 7, Pak. Oke, saya bacakan ya. Saya tidak membacakan Matius 7, yang saya bacakan Matius 2. Yang saya bacakan itu, Bapak jangan memframing ya. Yang saya bacakan itu Matius 22 ayat 29 sampai dengan 30. Itu bukan pernyataan saya. Silakan, Pak. Oke, itu sambungannya ke bawah ya, Matius 7, waspadalah terhadap nabi-nabi Ini palsu. kembali ke topik dulu. Keluar dari topik, Pak Wan, keluar dari topik. Oke. Lanjutkan aja. Ini sudah saya tuntun tadi, akidah Islam Rahmana Raja sudah saya tuntun, karena akidah Islam dan Rahmana Raja jelas dia ingin mendapatkan pengetahuan baik tentang Al-Quran maupun tentang Alkitab. Karena saya menguji emisi dia, ternyata dia tidak paham Quran. Jadi rekan-rekan Kristen, teman-teman mohon maaf. Jadi tolong jangan di sini dijadikan ajang debat kusir, rebutan yang nggak jelas. Kita harus sadarlah, menahan diri lah, menahan diri. Jangan sampai pembicaraan kita debat kusir. Jadi ini tujuannya kita menyampaikan kebenaran, bukan mencari kemenangan, teman. Ya tolong ya, saya bukan sok pintar ya, tapi kita ini berdiskusi dengan baik supaya pihak muslim tidak terlukai, tidak merasa dikeroyok juga. Jadi kita arahkan aja yang positif. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang ngawur seperti Rahmana Raja udah di-kick aja. Tapi kalau yang menjawab dengan baik, berbagi waktu, ini beri kesempatan. Karena mereka juga sebetulnya banyak yang rindu juga ingin mendengarkan kebenaran yang di dalam dirinya belum punya. Begitu Pak, itu teman-teman. Silakan dilanjut.
Oke, saya mau nanya sama Pak Kace nih. Katanya dulu dia Ustaz. Dari suara ngaji bagus. Saya mau nanya sama Pak Kace. Boleh. Nanya apa? Apakah di Al-Quran itu ada berapa tingkatan Pak Kace? Tingkatan apanya? Surga? Ada 2. Dan membaca Al-Quran itu ada berapa tingkatan? Banyak. Coba sebutkan dulu Pak Kace. Hah? Coba sebutkan. Saya mau cari ilmu di sini sama Pak Kace dulu. Ya, itu tahu saya pengajaran anak kecil. Nah, coba sebutkan. Ini yang saya didik bukan ke arah situ, tapi tentang keselamatan. Itu anak kecil untuk anak TK itu. Iya kan? Jadi nggak penting. Saya ini mengedukasi penonton, Bang Akidah. Saya mengedukasi penonton yang sudah dewasa, bukan untuk anak TK, bukan di masjid. Jadi mohon maaf. Saya gini. Ya. Kalau bertanya kayak gini nih, sama-sama nggak bakalan ketemu, Bang. Iya. Karena kita semua nggak menguasai. Kalau mengajarkan mahorijul huruf, tajwid, terus idhar, idgom, ihfa itu bukan untuk dewasa, anak kecil. Jadi anak dewasa ini nggak penting itu. Seperti nada, jiharka, jawabil Jawa itu nggak penting, kecuali mau kiroat nantinya. Bahas bidadari aja Pak Kace, bahas bidadari aja Pak Kace. Nah, kalau mau bahas bidadari, di mana ayatnya bidadari 72? Biar enak. Nah, makanya gini Pak Kace. Kalau sedih saya sih, tanya sama teman-teman semua ya. Kalau kita membahas masalah 72 bidadari itu saya mau tanya dulu, bidadari itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Bidadari itu apa sih? Bidadari itu silakan teman-teman. Bahasa Arabnya huruin itu. Lah iya. Bidadari itu apa? Yang mengharapkan bidadari silakan. Lah iya, makanya saya mau tanya boleh saya. Kalau misalnya ini boleh. Bidadari itu apa sih? Bidadari kalau menurut saya itu malaikat perempuan. Tapi kalau dalam konteks Alkitab, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Sebentar dulu, ini akidah Islam. Kamu Muslim ya? Bukan Kristen. Tadi kan saya diskusi sama kamu kan tadi di ini pemurtad Muslim ya, pemurtad Muslim ya. Iya. Bidadari itu malaikat perempuan ya. Malaikat perempuan. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau saya mau memahami pemahaman saya 72 bidadari itu berarti mengacu ke keyakinan umat Islam. Iya, Bang ya. Benar ya. Akidah Islam mic-nya di mute aja. Di pinggir jalan. 72 bidadari. Nah, saya mau jelaskan di sini. Kalau makna sebenarnya 72 bidadari itu sebenarnya bukan perempuan bidadari yang ada seperti di bumi ini. Itu hanyalah penggambaran tentang keindahan yang luar biasa yang ada di surga, bukan bidadari yang kayak perempuan di dunia yang punya sperma, yang punya apa, habis itu main seks ataupun apa, enggak. Karena di dalam hadis juga mengatakan di dalam surga itu tidak ada sperma, tidak ada apa. Itu hanyalah penggambaran. Nah, kalau misalnya kita kembali ke bidadari, kalau misalnya di kita saja, bahkan teman-teman mengibaratkan itu surga dunia itu, seks itu diibaratkan surga dunia. Nah, justru itulah kenapa larinya ke bidadari, itu hanyalah penggambaran betapa indahnya, betapa nikmatnya itu di surga, keindahannya melebihi daripada seks dunia. Bidadari kita menggambarkan seorang perempuan yang cantik, tidak ada tandingannya di sini, di dunia. Itu sebenarnya pemahaman saya tentang hadis 72 bidadari. Bukan berarti bidadari kayak perempuan, baju singlet, habis itu kita naik ranjang, main seks di situ, keluar sperma, habis itu melahirkan anak, bukan. Sama seperti yang dikatakan, kalau nggak salah ingat, minum anggur di dalam surga. Ada anggur, tapi bukan anggur yang kayak di dunia.
Artinya Tapi Pak, di pabrikannya orang Al-Waqiah, Amerika. Sebentar tapi dulu, Pak, sebentar dulu Mbak, Ya, sebentar dulu bahaya. Mbak. oke, Bukan silakan. seperti anggur yang dikatakan, misalnya anggur yang kayak di dunia, anggur pabrikan Amerika, habis itu dikirim ke surga, bukan. Itu hanyalah penggambaran para ulama betapa luar biasa indahnya itu di surga, menggambarkan, menjanjikan. Itu hanya kiasan, bukan berarti bidadari yang pakai baju kensi, habis itu mensek keluar sperma, nggak ada. Ada hadis juga mengatakan kalau di dalam surga itu tidak ada sperma. Ya silakan, Mbak. Oke. Baik, Ya. terima kasih Pak Saya penjelasannya. dulu ya, Abre. Kan gini. Tetapi dikatakan secara tekstual di Al-Waqiah ayat yang ke-36 Pak. Di situ Sebentar tadi dulu, Bapak sebentar mengatakan, dulu. Al-Waqiah. Bapak mengatakan Al-Waqiah ayat yang ke-36. Kalau bisa dari yang ke-35 ya Pak ya. Nah, yang ke-36 saya bacakan. Oke, yang ke-36 saya bacakan, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Iya. Ya, dan di sini tidak menggambarkan bahwa how beautiful Jannah, tidak, tapi di sini dikatakan jelas-jelas secara tekstualnya gadis-gadis perawan gitu Pak. Silakan. Mulai dari mana ini dibaca? Dan ke ayat 33 ya. Mulai dari 35 sampai dengan 36 Pak. Mulai dari 30 ya. 31. Dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti dan tidak terlarang mengambil, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan dari orang-orang yang terdahulu. Terus yang dipertanyakan di sini apa? Oh, berarti ya, berarti secara tekstualnya apakah, di situ ada, sebentar Pak, di situ kan ada kasur-kasur ya. Di situ juga dikatakan bahwa gadis-gadis perawan itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Lah iya, seperti yang saya katakan itu tadi pelayan bahwa hotel Hilton, pelayan hotel Hilton. Gimana Bapak? Ayo coba. enggak, saya katakan di sini Mbak, pergaulan kenikmatan yang ada di surga itu sama saja sebenarnya pemahaman di teman-teman Kristen. Enggak, Bukan beda, masalah, bukan Bapak. iya. Gini loh. Sebentar dulu, biarkan Bapak dulu. menyamakan lagi, Bapak menyamakan Biarkan lagi. dulu, Mbak. Biarkan dulu, Oke, Mbak. Silakan. Saya tidak mengatakan bahwa gadis-gadis yang perawan itu bukan berarti sama yang gadis-gadis yang ada di dunia, maksudnya ke sana habis itu bersetubuh, pecah perawannya habis itu enggak lagi. Terus yang dikatakan di sini yang mana ini? Bergaul habis itu main seks apa di sini? Itu kan jelas saja itu. Terus menurut Bapak ngapain di sana? Ada bidadara nggak untuk para wanita? Maksudnya gimana yang dipertanyakan ini? Ya Bisa, itu kan kan di sini sangat jelas di ayat yang ke-34 yang tadi Bapak baca, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Nah, ini kan jelas sekali objeknya ya, kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Atau nah itu. Sebentar. Enggak, ini di sini ada, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk dalam kurungnya yang diletakkan di atas dipan-dipan gitu Pak. Lalu di ayat yang ke-36 ya, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan gitu loh Pak. Silakan Pak, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Jika ayat ini menceritakan tentang heaven, tentang jannah menurut Anda, bukan heaven ya, tentang jannah, di situ harusnya ceritanya mengenai air yang mengalir atau apa, tetapi di sini objeknya sangat jelas Pak. Ada dipan, ada kasur yang tebal, ada gadis-gadis perawan. Bagaimana menurut Bapak? Silakan Pak. Gini loh, saya coba ini ya, analogikan ya, kembali ya. Kalau misalnya di dalam diterangkan di surga itu ada buah-buahan, kira-kira pemikiran Anda seperti apa? Buah-buahan habis itu kita manjat gitu ya? Enggak, saya bukan saya tidak membahas buah-buah. Saya tidak membahas buah-buahan. Iya, tapi analogikan, Mbak. Saya analogikan, Mbak. Saya tidak mau, kalau saya analogikan berarti itu tafsir saya sendiri. Tetapi saya menghargai Quran.
Di situ jelas tertulis ada beberapa objek, di situ jelas tertulis bahwa apa tadi kasur-kasur yang empuk dipan, lalu gadis-gadis perawan. Bagaimana menurut Bapak? Silakan dijawab. Itu jelas. Kasur-kasur empuk sama gadis-gadis. Terus Anda minta jawaban apa? Minta jawaban penafsiran saya. Nah, itu Anda menurut tadi Bapak mengatakan apa? tidak. Menurut apa? Lah, iya. Menurut Bapak apa? Bagaimana? Bang Wan, Perempuan diciptakan bidadari kan jelas. Ya sudah, berarti kan ada bidadari. Iya, ada bidadari. Berarti Nyata di situ ada bidadari. Berarti di sini menggambarkan bahwa kenikmatan jannah tadi itu Anda loh, mengatakan, Pak. tadi Anda tidak mau Itu. menafsirkan, sekarang menafsirkan. Loh, di sini kan ini kan mengenai kehidupan di jannah Anda, bukan Ya udah, kehidupan di dunia. Makanya Gitu, saya Bapak, katakan itu kalau analogi gitu. kalau analogikan jika seperti masuk di itu. analogi. Kalau analoginya seperti itu, saya katakan tadi, kalau misalnya di dalam surga itu kata Kacek tadi itu ada pohon, ada buah, terus di dalam surga itu kita ngapain? Saya tidak Memanjat. berbicara pohon buah. Saya tidak Iya, berbicara pohon buah. saya tanya sama Anda. Saya berbicara secara tekstual mengenai gadis-gadis perawan, dipan-dipan, kasur yang tebal dan empuk. Itu Pak. Saya tanya sama. Perawan berarti apa? Iya. Gadis-gadis perawan berarti apa? Saya tanya sama Anda aja, coba jawab dulu. Kenapa Bapak tidak jawab? Saya bertanya sama Bapak, kenapa Bapak tanya balik? Dijawab. Kenapa? Itu nggak perlu dijawab, gadis-gadis dan perawan. Apanya yang mau dijawab? Berarti ini menurut Bapak Apanya? di sini juga menggambarkan kenikmatan jannah gitu ya? Setuju atau tidak? Itu pemikiran Anda. Kalau Bukan, ada saya nama, hanya kalau ada bahasa Saya kan perawan, hanya berarti bertanya. lah iya. Ya sudah. Kalau ada kata perawan, ada perawan, bahasa Anda berarti itu melakukan seks. Sama seperti di hotel-hotel kata Pak Kacek. Lalu untuk apa gadis-gadis perawan di sana? Ya untuk apa? Ya untuk apa? Terserah Tuhan lah. Nah, itu. Ya udah itu aja jawaban saya. Lah iya cuma makanya begitu aja, saya Pak. tanyakan Oke, tadi silakan- kalau ada silakan pohon-pohon di dilanjutkan yang surga, lainnya. pohon-pohon di surga itu ada buahnya, terus kita memanjat gitu. Bang Iwan. Gini Bang Iwan, kalau ada ustadz yang mengatakan begini, kesibukan para lelaki adalah memecah perawan, itu sesat enggak? Ulama itu? Enggak sesat, Pak. Oh, enggak Kalau sesat, kita ya? berarti saya sudah selesai ya. Berarti benar kan? Enggak sesat berarti benar kan? Oke. Benar ya? Enggak sesat. Oke, Kalau orangnya selesai. mau tahu, tapi kalau Selesai. dianalogikan langsung memecah perawan seperti seks di dunia, ya salah. Karena dunia sama surga itu Bukan, beda. saya tidak bicara seperti itu. Saya hanya mengatakan ada ulama yang mengatakan kesibukan para lelaki ialah memecahkan para perawan. Benar? Itu kiasan kenikmatan luar biasa, Bang. Tidak. Jawab dulu, sesat atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Ya selesai. Berarti pemikiran Anda seperti itu. Selesai. Oke, Pak Iwan. Bang Wan, begini dengerin. Itu kan bidadari memang untuk dipecah perawannya dan kembali ke perawan. Itu bagi Anda. Itu Ustadz yang ngomong, kamu setuju. Aduh. Saya setuju, tapi itu pengkias saja. Setuju, udah. Ustadzmu ngomong seperti itu, bahkan Ustadz Haikal lebih dari itu loh. Ya. Iya, kiasan. Kiasan apa? Berarti itu loh. Ini saya kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak Kacek. Oke, begini. Bang Wan, kalau utusan bidadari itu target kita kalau masuk surga. Kalau masuk neraka nggak bakalan dapat bidadari. Jadi begini, kita perbaikin aja hidup di dunia deh agar mencapai target itu. Oke lah punya pikiran dapat bidadari. Tapi yang benar ini mau ngikutin siapa ke surga? Sedangkan Al-Quran, nah kalau ikut saya salah, tapi ikut Yesus yang benar. Saya hanya menyampaikan begitu. Kalau ikut Yesus yang benar, ikut saya sama aja dengan ikut Muhammad bin Abdullah, nggak bakal nyampe. Kecuali Muhammad Kacek yang nyampe, itu mau urusan Tuhan Yesus begitu. Jadi ini aja. Kalau untuk surga itu jangan terlalu diributkan di sini ya, karena itu milik Tuhan. Yang harus diributkan ini kita jalan yang mana nih yang mau tempuh? Ikut Muhammad buntu. Yang jelas ikut Yesus satu-satunya. Itu aja ya jalannya. Iya. Oke, terima kasih. Boleh saya nanya Pak Kacek sama Mbak Aubrey. Boleh. Silakan. Saya. Yang bab 7 Matius 7 tadi.
Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Terus kemudian loncat ke bawah. Enggak, ini yang dimaksud di nabi-nabi palsu ini, kira-kira yang dimaksud siapa ini, Mbak Ubre? Ya kita mengerti lah. Saya tidak, Pak. Saya tidak berbicara, mohon maaf ya Pak Bang One, saya dari tadi tidak berbicara Matius 7. Jadi Anda jangan memframing bahwa saya membahas Matius 7. Tidak, Anda pembahasan di mana itu, di Sang Debaters ya? Tidak, dibawa Mbak. ke sini, Pak? Jangan dibawa ke sini. Saya bertanya. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa itu yang bahas saya. Saya tidak membahas itu. Yang nyata aja yang ditanyakan gitu. Bahwa saya bicara Ya, ini gitu. Jangan kamu memframing. Gitu. Kalau di 2 Petrus 2 ayat 1 ya, atau di Matius 24 ayat 26 deh. Saya katakan dulu ya, di Matius 24 ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Itu sangat jelas. Matius 24 ayat 26 gitu, Pak. Jadi saya tidak pernah mengatakan Matius. Berapa tadi yang Bapak katakan itu, saya tidak membahas itu. Yang saya bahas itu roh, ujilah setiap roh. Itu. Oke, saya sudah klarifikasi tadi. Tidak ada kawin mengawinkan. Saya sudah klarifikasi tadi. Saya kan nanya membahas atau tidak. Anda mengatakan tidak. Oke, makanya saya tanyakan di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kira-kira yang dimaksud, Bapak harus tahu dulu konsep kekristenan yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau di konsep kekristenan di bawah ini ada kerajaan dunia, kerajaan antikristus. Kita ini dianggap iblis, dianggap antikristus dan membernya dan anggotanya ini adalah kompetitor. Gitu. Jadi siapa saja kalau kita tidak waspada, kita tidak hidup di dalam roh, di dalam spiritnya Elohim, kan kita disuruhnya kuduslah kamu karena aku kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kalau kita lengah, bagi siapapun anak-anak Tuhan Yesus yang lengah pun juga bisa dipakai oleh iblis. Gitu, Pak. Bisa mengerti? Oke, saya nambahin ya. Silakan, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian diperjelas lagi oleh ayat 16-nya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini penjelasannya. Iya. Tidak mungkin cabai berbuah timun, tidak mungkin mangga berbuah durian. Siapa yang memetik, itu yang menghasilnya. Siapa yang mengaku nabi setelah umurnya di atas 30 tahun, nah itu buahnya. Siapa yang membunuh, mengajarkan perang, nah itu buahnya. Anda sendiri sudah lihat, saya tidak akan menyebutkan siapa itu, tapi Anda orang dewasa pasti sudah bisa menentukan itu. Ini penjelasannya ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka yang dimaksud itu apa? Nabi-nabi palsu. Berdoanya panjang-panjang di tempat pasar-pasar, di rumah-rumah ibadah. Nah itu buahnya. Kayak orang alim, tapi penipu. Ngaku-ngaku sebagai turunan Nabi, cucu Nabi, tapi penipu. Nah itu buahnya. Sangat jelas bagi orang yang hatinya terbuka. Ya, saya ini keturunan Nabi. Nah, saudaraku semuanya, sudah kita dengarkan secara lengkap ya, bagaimana tadi pahlawan kita, The King Rahmana Raja,
membuat Cornelius dan Jablay itu terdiam, tidak mampu untuk mengimbangi kecerdikan atau kecerdasan dari saudara mu'alaf kita. Dan seperti biasanya orang-orang tersebut kalau sudah terdesak tidak mampu untuk menjawab, maka mereka akan melakukan pertanyaan balik untuk mengalihkan topik yang ditanya oleh saudara mu'alaf kita ya. Dan ini sangat sering kita saksikan bersama ya. Kita bukan mengada-ada atau membuat-buat, tetapi ini adalah suatu kenyataan realita yang bisa kita saksikan bersama. Nah, begitu juga kaum kadal ini setelah dikik Ramana Raja, mereka sesama mereka berkomentar seakan-akan mereka mampu mengatasi Ramana Raja. Namun kenyataannya yang kita lihat, mereka benar-benar tidak berdaya ya apabila saudara mu'alaf kita sudah masuk ke arena Yusuf Madugulu ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuka mata hati kita, mana yang benar dan mana yang salah ya. Dan tentunya juga kita berharap ke depan saudara mu'alaf Rahmana Raja semakin cerdas dan semakin sering untuk melakukan penetrasi ke channel Yusuf Madugulu ya, untuk mengimbangi fitnahan atau hujatan yang selama ini mereka lontarkan terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.